Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evelina Novalisya Alifa dengan NIM 421221113 dari Mekatronika Amara. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian UAS dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Dengan soal yaitu membuat video presentasi desain mekanikal atau jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi yang ada di PPL, dengan menjelaskan mengapa memilih desain tersebut dan dijelaskan berdasarkan teoritis. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem desain yang telah dibuat oleh tim PPL kami. Hasil project PBL kami yang berjudul Benefit Sensor Level Berbasis Komunikasi RS485 untuk desain mekanika mata kuliah desain sistem mekatronika. Di sini merupakan deskripsi dari proyek ini, yaitu proyek ini bertujuan untuk merancang sebuah fingertip sensor level berbasis komunikasi RS485 yang akan digunakan sebagai media pembelajaran praktikum di bidang instrumentasi dan kontra industri. Fingertip ini dirancang dalam bentuk portable dan mengintegrasikan berbagai jenis sensor, termasuk PT100 bersuhu, sensor tekanan, kelembapan, ultrasonik, gas, cahaya, serta menyusun desain teknis menyeluruh, termasuk di diagram sistem, light panel, serta dokumentasi desain. Target dari proyek ini yaitu menghasilkan desain lengkap Rainer Kit sensor level berbasis RS485 yang siap untuk tahap produksi pada semester berikutnya. Desain mencakup perancangan sistem, pemilihan sensor, wiring diagram, light panel cover, serta dokumentasi teknis. Selain itu, proyek ini juga menargetkan penyelesaian KTP sebagai panduan pembuatan Rainer Kit untuk proyek selanjutnya. Berikut adalah hasil desain mekanikal yang telah dibuat oleh tim ini. Nah, tujuan proyek ini yaitu membuat trainer kit portable yang memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja sensor level, menerapkan komunikasi AS485 dengan protokol 14 RTU, serta melatih keterampilan pemrograman dan pemantauan sistem otomasi secara langsung. Nah, alasan pemilihan desain trainer ini berupa koper portable dengan panel kontrol di atas didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ergonomi HMI. Panel dibuat miring agar mudah dilihat dan diakses pengguna. Tombol dan layar dikelompokkan secara fungsional agar alur kerja intuitif. Kemudian modular design yaitu memudahkan penggantian komponen tanpa bongkar seluruh sistem. Dengan tujuan untuk mempercepat perawatan dan troubleshooting. Kemudian RS485 dan Modbus RTU, RS485 ini tahan terhadap gangguan noise dan cocok untuk komunikasi jarak jauh. Sedangkan Modbus yaitu protokol industri yang umum dipakai sehingga praktikum mendapatkan pengalaman relevan. Kedua yaitu teori active learning, yaitu mahasiswa belajar lebih efektif dengan langsung mencoba, mengamati, dan menganalisis sistem nyata. Nah, desain trainer kit ini secara umum memiliki dua bagian utama, yaitu panel atas dan panel bawah. Untuk panel atas ini berisi antar muka pengguna, berisi input dan output, serta tombol, sensor, simulasi, dan indikator. Sedangkan untuk panel bawah berisi flow controller, power supply, modul RS45, dan jalur wiring.
Nah, beberapa pertimbangan dari desain yaitu pertama portable dan mudah dibawa, penggunaan standar wiring industri. Jalur komunikasi RS45 dibuat terpisah untuk melindungi eh, dan terlindungi untuk menghindari gangguan. Nah, pada panel kontrol, kami menempatkan komponen utama sebagai berikut, yaitu penempatan seal, output di panel atas, kemudian potensio, simulasi input analog, LDR sensor, sensor cahaya, yang terbuka di panel atas. Nah, untuk opsi itu sebagai indikator output diletakkan di panel atas agar operator bisa langsung melihat sistem status sistem misalnya saat relay aktif atau ada alarm. Kemudian potensio berfungsi untuk mensimulasikan input analog seperti level atau tegangan sehingga ditempatkan di atas panel agar mudah diatur saat pengujian dan kalibrasi. Nah, untuk LDR sensornya itu diletakkan terbuka di panel atas agar menerima cahaya secara optimal. Karena sensor ini membutuhkan input cahaya alami tanpa penghalang. Penempatan ini memperhatikan kemudahan akses, kepraktisan operasional, dan fungsi teknis masing-masing komponen. Nah, selain tiga komponen tadi, beberapa komponen lain yang sudah terpasang antara lain sensor PT100, deteksi kondisi akurat bagian sensor dikonversikan ke RS485. Kemudian Modbus RTU, komunikasi antar perangkat modul di dalam port keluar ke panel. Humidity sensor yaitu mendeteksi kelembapan udara terbuka dan terhubung RS45. Current injector, simulasi input arus 4-20 mA terpasang di dalam output ke terminal analog. DAC2CH, modul output analog digital to analog, modul di dalam, output ke panel terminal. Pipet 4x4, input parameter digital terpasang di atas panel. Semua komponen terintegrasi sesuai standar industri dan memastikan trainer dapat menjalankan simulasi dan pengukuran secara nyata. Nah, pada proses desain kami mengikuti langkah di sistematis yaitu pertama identifikasi eh, kebutuhan pembelajaran, otomasi, dan kontrol industri. Kedua, desain skematik dan layout fisik trainer. Yang ketiga, pemilihan komponen berdasarkan fungsi dan standar industri. Kemudian ada integrasi sensor, microcontroller, dan komunikasi RS485 serta pengujian sistem dan evaluasi dari respon input dan output. Hasilnya adalah trainer yang fungsional, aman, dan siap pakai untuk praktikum mahasiswa. Nah, pada trainer ini juga menerapkan konsep klasifikasi transfer. Contohnya, saat sensor membaca level cairan tinggi, sistem mengklasifikasikan sebagai penuh dan pompa otomatis berhenti. Ketika suhu melewati batas aman, indikator kecil menyala sebagai peringatan bahaya. Nah, ini beberapa contoh logika kontrol berbasis data input yang memberi respon otomatis secara sesuai kondisi. Nah, trainer ini juga bisa digunakan untuk dihubungkan ke software dari I/O atau video designer melalui konversi komunikasi RS485 ke USB. Nah, di sini praktikum dapat belajar yaitu membaca data sensor dari simulasi factory I/O, membuat interface HMI di video designer, terus menghubungkan dunia fisik trainer dengan simulasi digital secara real time. Nah, proyek ini dikerjakan secara berkelompok dengan pembagian tugas, desain fisik mekanik, wiring sistem kelistrikan, pemrograman, komunikasi RS485, dokumen dokumentasi pengujian, serta evaluasi. Untuk semua komponen dilihat apakah berfungsi dengan baik. Data sensor terbaca dan dapat dikontrol. Dengan proyek ini,
Kita dapat merancang dan membangun sistem otomatis secara menyeluruh, mulai dari desain panel, pemilihan komponen industri, sampai pengujian komunikasi antar perangkat. Sekian penjelasan dari desain mekanikal dan beberapa alasan mengapa bisa dibuat demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.